Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Waodin Rupata, Guru Pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang materi bab 2, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun sebelum kita masuk pada materi, seperti biasanya, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami makna sholat dan zikir, pentingnya sholat, ketentuan sholat dan tata cara sholat dan zikir. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menerapkan dan mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, ini adalah tujuan yang harus diperoleh setelah mempelajari materi ini. Oke anak-anak, apa yang Anda ketahui tentang sholat? Ya, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agamanya. Dan sebaliknya, orang yang tidak sholat berarti dia telah merobohkan agamanya. Oke, sholat juga itu merupakan salah satu sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui sholat. Baiklah anak-anak, kalau kita berbicara masalah sholat ini, sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi umat manusia. Kewajiban kita sebagai manusia itu melaksanakan sholat. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak melaksanakan sholat. Jika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, insya Allah amalnya juga akan baik. Perlu kita ketahui bersama anak-anak, sholat itu adalah cara kita bercakap-cakap dengan Allah, cara kita menceritakan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, tetaplah kita mendirikan sholat. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita harus melaksanakan sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kita harus membiasakan diri untuk melakukan sholat. Walaupun awal-awalnya kita paksa terus harus melaksanakan sholat. Insya Allah lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan itu tidak bisa kita tinggalkan nantinya. Oke, lanjut yang kedua. Berapa kali dalam sehari semalam kalian melakukan sholat wajib? Ini sholat wajib saja ya anak-anak. Iya, 5 kali. Jadi melakukan sholat wajib itu 5 kali sehari semalam. Itu baru sholat wajib. Belum lagi sholat sunnahnya. Sholat sunnah itu banyak macamnya. Dilakukan setiap hari dan setiap saat. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama itu adalah orang yang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Anak-anak semuanya tahu? Apakah kalian tahu berapa pahala yang kita peroleh jika kita melaksanakan sholat berjamaah? Berapa? Iya, 27 derajat atau 27 kali lipat.
Jika kita laksanakan sendirian, hanya satu pahala yang kita dapatkan. Jadi anak-anak, pilih yang mana? Yang sendiri atau bersama-sama? 27 atau 1? Gambar yang kedua, itu adalah zikir tasbih. Tasbih ini menandakan kita berarti berzikir. Tapi untuk materi zikir kita belum bahas. Pada kesempatan ini kita akan bahas dulu masalah sholat. Gambar ketiga, yaitu seseorang yang menolong orang yang mau menyeberang jalan. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari melaksanakan sholat, yaitu membantu orang yang ada di sekitar. Baiklah anak-anak, lanjut. Sholat dan zikir adalah dua ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Keduanya merupakan bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kira jelas di sini bahwa sholat itu ibadah yang sangat penting dalam Islam dan bentuk sholat dan zikir itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan setiap muslim tanpa terkecuali. Sedangkan zikir adalah ibadah yang sunnah. Sunnah di sini maksudnya adalah jika kita laksanakan mendapat pahala dan tidak melaksanakannya tidak apa-apa, tapi lebih baik kita laksanakan karena kita kan mendapat pahala. Kalau anak-anak kita bahas sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Iya, saya kira jelas di sini bahwa sholat itu adalah doa. Di dalam sholat, doa apapun yang kita minta sama Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Lanjut pada ketentuan sholat. Yang pertama itu syarat wajib sholat. Yang kedua syarat sah sholat. Yang ketiga rukun sholat. Dan yang keempat hal-hal yang membatalkan sholat. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami bersama dalam sholat, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala. Lanjut, pertama tadi syarat wajib sholat. Ketentuan sholat pertama itu syarat wajib sholat. Yang pertama beragama Islam. Ya, tentu harus beragama Islam. Yang kedua balik atau sudah dewasa. Tapi lebih baik anak-anak diajarkan dari kecil agar supaya dia terbiasa melaksanakan sholat. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Berakal di sini maksudnya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lanjut di ketentuan yang kedua, syarat sah sholat. Ini syarat sah sholat. Lanjut yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah syarat hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika salah satu syarat tersebut tidak dilaksanakan, maka salatnya tidak sah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang syarat sah salat. Yang pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan bersih tempat dari najis.
Iya, kita harus mandi, pakaiannya kita harus bersih, wangi, dan tempat kita sholat itu harus bersih dari najis. Syarat saya yang ketiga, menutup aurat. Iya, kita sebagai umat Islam harus menutup aurat. Jangankan dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari saja kita harus menutup aurat, apalagi dalam sholat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Iya, ini syarat sahnya. Syarat sah sholat itu yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Oke, yang ketentuan yang ketiga yaitu rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam mengerjakan sholat. Jika apabila tidak dilaksanakan dalam salah satu rukun, maka sholatnya batal atau tidak sah. Adapun rukun sholat yang dimaksud adalah yang pertama niat. Kita harus berniat melaksanakan sholat. Sholat apa itu? Sholat wajib, sholat sunnah, sholat maghrib, sholat isya. Awalnya itu harus berniat dulu. Kedua, berdiri menghadap kiblat. Ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek atau surah-surah pilihan yang dihafal. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Ruku dengan tumakninah. Tumakninah di sini maksudnya adalah ruku sejenak, tahan. Kemudian yang keenam, itidal. Ketujuh, sujud dengan tumakninah. Kemudian kedelapan, duduk antara dua sujud dengan tumakninah, disertai dengan membaca doa-doa yang sudah dihafal. Doa-doa salat yang sudah dihafal. Dan yang kesembilan, duduk tahiyatul awal dan tahiyatul akhir dengan membaca doa tahiyatul awal dan tahiyatul akhir. Yang ke-10, salam. Dan yang ke-11, tertib. Inilah rukun-rukun sholat yang harus dilakukan pada setiap kali sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan yang keempat yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini juga kita harus. Nah, anak-anak, ini ketentuan yang keempat ini juga tidak kalah penting kita harus perhatikan dalam melaksanakan sholat. Jika salah satunya kita lakukan, maka otomatis sholat kita akan batal atau tidak sah. Baik, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama itu dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun dan syarat sholat. Tadi kan kita sudah bahas rukun sholat dan syarat sah sholat. Jadi itu harus kita perhatikan dan tidak boleh ditinggalkan. Itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang kedua, sengaja berbicara pada saat sholat. Hal yang kedua ini kita harus perhatikan juga. Kita dilarang untuk berbicara saat sholat. Kita hanya diwajibkan untuk membaca doa-doa di dalam sholat. Tidak diperuntukkan untuk berbicara. Yang ketiga, bergerak lebih dari 3 kali atau 3 gerakan selain dari gerakan sholat. Gerakan pertama dan kedua itu masih bisa, tapi kalau sudah 3 kali sudah tidak bisa, sudah sholat kita sudah batal. Yang keempat, keluar hadas besar maupun hadas kecil. Misalnya di sini keluar hadas besar, buang air besar atau kentut, itu tidak boleh, itu membatalkan sholat.
Kemudian yang kelima, terkena najis. Di sini terkena najis, makanya tadi kita harus bersih dari najis. Badan kita, pakaian kita harus bersih, dan tempat kita harus bersih dari najis. Ini akan membatalkan sholat kita. Jadi harus bersih dari najis. Jadi usahakan tempat sholat kita harus bersih dari najis. Jalannya kita, pakaiannya kita harus bersih dari najis. Kemudian yang keenam, terbuka aurat dalam sholat. Iya, ini juga harus diperhatikan anak-anak. Terbukanya aurat dalam sholat itu membatalkan sholat. Yang terlihat itu hanya wajah sama telapak tangan. Itu yang wajib terlihat kalau saat sholat. Kemudian lanjut yang ketujuh, mengubah niat dengan sengaja membatalkan sholat. Iya, ini juga bisa membatalkan sholat dengan mengubah niat dengan sengaja. Kedelapan, membelakangi kiblat. Tadi yang kita sudah bahas tentang syarat atau rukun sholat, yaitu menghadap kiblat. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat. Itu akan membatalkan sholat kita. Yang kesembilan, makan dan minum dengan sengaja ketika sholat. Saya kira jelas di sini bahwa makan dan minum itu tidak dibolehkan dalam sholat. Jadi usahakan kalau sebelum berwudu sikat gigi dulu terlebih dahulu baru berwudu, supaya sisa-sisa makanan di dalam mulut kita tidak ada. Jadi dalam sholat kita tidak membuka sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut saat sholat. Yang ke-10, tertawa saat sholat. Kita dilarang tertawa dalam sholat. Jangankan tertawa, bicara saja kita dilarang, apalagi tertawa. Mengunyah saja kita dilarang, apalagi tertawa. Jadi anak-anak, ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 10 yang kita ketahui saat ini. Jadi anak-anak, jika sholat di masjid atau di rumah, usahakan hal-hal ke-10 ini jangan dilakukan agar sholat kalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pengertian sholat, mengapa kita harus melaksanakan sholat itu untuk apa, ketentuan sholat, kita sudah pelajari semua. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini anak-anak bisa mengerti, bisa pahami, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun sebelum itu Ibu beri tugas di rumah kepada anak-anak, yaitu tuliskan tata cara pelaksanaan sholat dengan benar dan tertib. Yang kedua, tuliskan bacaan-bacaan sholat dengan sempurna mulai dari niat sampai dengan salam secara berurutan. Jadi anak-anak di sini bisa kerjasama atau bisa juga sendiri-sendiri. Baiklah anak-anak, pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bernilai ibadah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi anak-anakku, pesan Ibu, jangan tinggalkan sholat. Apapun keadaanmu, bagaimanapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan sholat. Anak-anak, coba tanamkan pada dirimu untuk selalu melaksanakan sholat.
Baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.